Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan kita mulai. Saya ingin menyapa Bapak Ibu hadirin hari ini yang tampaknya semuanya sangat bersemangat dan antusias ya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Kepala KPPN Pematang Siantar, Ibu Ida Royani Hutapea. Yang kami hormati para pejabat pengawas pada KPPN Pematang Siantar. Yang kami hormati Bapak narasumber dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Yang kami hormati kuasa pengguna anggaran, serta seluruh pejabat perbendaharaan Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar dan yang atau mewakili, serta yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita berkumpul secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams Meeting pada hari Kamis, 6 Juli 2023, dalam agenda sosialisasi sistem proyeksi target capaian output belanja Kementerian Lembaga tahun 2023 pada aplikasi Sakti. Suatu kebanggaan bagi saya, Tris Philadelphia, untuk memandu jalannya acara kita pada hari ini. Izinkan saya membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu peserta diminta untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi kegiatan melalui link tree yang telah kami bagikan di kolom chat maupun di WA Grup Satker. Selama acara berlangsung, Bapak Ibu diminta untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon atau mikrofon dalam mode mute selama narasumber menyampaikan materi. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun rundown acara kita pada hari ini adalah pembukaan dan pembacaan tata tertib kegiatan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penayangan tajuk integritas, kata sambutan atau opening speech dari PLT Kepala KPPN Pematang Siantar, kemudian penyampaian sosialisasi sistem proyeksi target capaian output belanja KL tahun 2023 pada aplikasi Sakti, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penutupan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali acara kita pada hari ini, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami muliakan dimohon untuk berdiri. Ada. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah kita terima dan seraya memohon agar acara kita pada hari ini dapat berlangsung dengan nikmat serta memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah sejenak kita mengambil waktu untuk memanjatkan doa bersama
Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilahkan. Amin, doa selesai. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, sebagai suatu inovasi pada KPPN Pematang Siantar, kita akan sama-sama melihat tayangan tajuk integritas. Salah, dikit lagi. Maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Baik Bapak Ibu, apakah sekarang terdengar? Sudah Bu, sudah Bu. Baik Bapak Ibu, demikianlah tayangan tajuk integritas yang akan menjadi pedoman, menjadi pengingat bagi kita untuk selalu senantiasa melakukan yang benar, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak opening speech yang akan disampaikan oleh PLT Kepala KPPN Pematang Siantar. Kepada yang terhormat, Ibu Ida Royani Hutapea, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tris. Apakah suara saya terdengar? Siap Ibu, terdengar dengan baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat para pengelola keuangan, mitra kerja KPPN Pematang Siantar, tidak bosan-bosannya kami mengucapkan terima kasih. Ini sudah 2 hari berturut-turut ya dapat menghadiri, meskipun personilnya ada yang berbeda ya, tentunya yang kemarin gaji dan hari ini tentang capaian output. Namun demikian kami menyadari bahwa di awal-awal bulan seperti ini sebenarnya atau hiokianya lah pekerjaan Bapak dan Ibu itu tentunya sangat-sangat padat. Namun dengan rela hati bersedia untuk hadir secara virtual pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan menerima materi terkait dengan capaian output. Nah, seyogyanya formulasi baru ini itu telah diluncurkan sejak awal tahun, namun memang efektifnya nanti setelah semester 2. Nah, apa perbedaannya antara yang existing dengan yang akan kita lakukan atau kita pelajari pada pagi hari ini? Nanti secara detail akan dipaparkan oleh Pak Ciltri dan Mbak Tris. Namun sedikit kami evaluasi ya. Pertama adalah kami mengapresiasi untuk seluruh satuan kerja, terutama pengelola keuangan yang yang bekerja atau yang melaporkan capaian output itu dari evaluasi kami dari target 5 hari kerja itu dapat dipenuhi itu di 4 bahkan pernah 3 hari kerja. Nah, hal ini tentu sangat-sangat membantu kami sebagai pembina pembina
Keuangan Negara, karena dengan begitu kita bisa menganalisis. Kami memiliki waktu untuk mengevaluasi apakah input yang Bapak Ibu ajukan di Omspan itu sudah tepat atau tidak. Itu pertama ya. Jadi kalau kita flashback di awal-awal capaian output itu sangat-sangat effort sekali Pak Ciltri maupun Mbak Tris itu harus menghubungin dalam waktu 5 hari kerja harus sudah menyampaikan. Nah, kalau sekarang itu saya lihat udah 4 itu sudah close. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kerja keras dari Bapak Ibu semua sehingga target bisa terpenuhi. Nah, yang kedua adalah tantangannya adalah materi hari ini itu nanti ada pemutakhiran updating halaman 3 DIPA. Nah, mungkin ada yang nanya nih, IPA kami misalnya di bulan 4 itu berapa sih? Atau di bulan 5 itu berapa sih? Nah, kita kesulitan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena untuk indikator capaian output itu, dia mengacu sebelumnya ya, yang existing ya, itu penilaiannya itu mengacu ke triwulanan. Artinya, Bapak dan Ibu menginput yang optimal itu hanya di akhir triwulan. Seperti misalnya capaian output bulan Maret, kemudian seperti sekarang capaian output bulan Juni. Sehingga apa? Dari sisi manajerial untuk mengambil atau mengetahui data yang valid di bulan-bulan yang bukan akhir triwulan itu kesulitan nih. Seperti apa sih sebenarnya APBN ini atau output yang sudah dilaksanakan atau dihasilkan oleh anggaran yang dikelola Satker itu pada di bulan April atau di bulan seperti misalnya Maret, Februari gitu ya. Jadi untuk itulah mulai nanti semester 2 capaian output itu akan dihitung itu per bulan. Sehingga apa? Dari sisi manajerial, kapanpun diambil datanya itu sudah mencerminkan apa sih yang terjadi dari satuan kerja ya. Jadi kami menyadari bahwa banyak sekali ya perubahan-perubahan yang harus Bapak Ibu laksanakan atau ikuti. Seperti saya sudah sampaikan kemarin dari SKPP elektronik, kemudian TTE elektronik, kemudian juga kemarin web gaji. Namun percayalah bahwa perubahan-perubahan ini adalah menuju perbaikan terhadap pelayanan kami juga sebagai atau dari Kementerian Keuangan kepada kementerian atau lembaga. Jadi Bapak dan Ibu nanti di semester 2 harap menginput data capaian output sesuai dengan proyeksi yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi kalau selama ini misalnya capaian Juni nanti itu kan RO-nya itu besarannya sesuai dengan realisasi anggaran gitu ya. Nah nanti akan berubah dan itu akan dihitung tiap bulan. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan baik ya. Jadi akan ada waktu diberikan kepada kita semuanya untuk mempelajarinya sampai nanti di akhir bulan. Demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harap ini bukan sesuatu yang baru, hanya sedikit perubahan saja dalam rangka untuk lebih mengefektifkan ya penilaian atau indikator dari capaian output. Nah, mungkin ada lagi yang bertanya nih, aduh ini KPPN ya, nanti indikator A, indikator B, reformulasi seperti itu ya Pak Rahmat mungkin ya, Pak Rahmat yang paling senior nih. Bapak dan Ibu tidak bermaksud memberatkan, tetapi itulah upaya-upaya kita dalam rangka peningkatan kualitas anggaran. Kalau kita cermati, ketika kita mengikuti misalnya pidato-pidato Bapak Presiden ya, seperti beberapa waktu lalu, ketika beliau menyoroti misalnya terkait dengan stunting. Nah, kebanyakan tuh rapat-rapatnya saja, misalnya ada anggaran berapa? 30 miliar, rapat-rapatnya saja sudah menghabiskan 80%. Nah, yang tinggal 20% ini yang action sebenarnya. Nah, itulah dari capaian output inilah kita akan ketahui Bapak Ibu sepertinya seperti apa sebenarnya anggaran itu dilakukan gitu ya. Jadi dari kami Kementerian Keuangan selalu mengevaluasi mana perbaikan-perbaikan sehingga apa? Uang
negara, 1 sen pun itu yang disalurkan kepada kita instansi pemerintah itu diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita sekarang ini banyak perubahan-perubahan, banyak perbaikan-perbaikan, mari kita sikapi secara positif. Baik, untuk tidak memperlama, kembali saya tekankan lagi bahwa kami di KPPN Pematang Siantar saat ini sedang mengikuti penilaian zona integritas menuju WBBM. Kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian selaku mitra kerja kami untuk tetap mendukung sekaligus upaya kita membentuk Island of Integrity bersama-sama seperti tajuk integritas tadi, kita dapat mengelola keuangan negara secara berintegritas sehingga kita pastikan bahwa anggaran yang kita kelola itu benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak yang positif bagi kita dan terutama juga bagi masyarakat kita. Demikian saluran pengaduan nanti di akhir sesi akan kami kembali sosialisasikan karena masih ada juga input dari Bapak dan Ibu belum mengetahui nih kalau mau memberikan saran kepada kami kemana gitu ya. Nanti akan kami share lagi sehingga misalnya nih ada ide-ide atau masukan positif untuk tidak sungkan menghubungi kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa seluruh pelayanan dari KPPN Pematang Siantar itu gratis dan tanpa biaya dan untuk tidak sungkan selalu berkomunikasi kepada Pak Ciltri atau Mbak Kris bila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, silakan mengikuti sosialisasi sistem proyeksi target capaian output pada pagi hari ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opening speech yang telah disampaikan, Ibu. Kami sangat senang jika Ibu dapat membersamai kami sampai acara ini berakhir. Namun kami juga menyadari Ibu memilih agenda yang sangat padat dan tidak dapat ditinggalkan. Dan untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, kami mempersilakan Ibu jika nantinya Ibu meninggalkan room meeting ini. Namun sebelumnya untuk mengabadikan momen ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya Bapak Ibu. Kami persilakan seluruh mitra kerja kami yang telah hadir di acara sosialisasi ini untuk dapat mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Nampak Bang? Berikutnya kita akan melakukan sesi foto bersama dengan melakukan pose handal. Kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengepalkan tangan kanan lalu menaruh di dada sebelah kiri seperti ini Bapak Ibu. Baik, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan terima kasih juga Ibu Ida atas opening speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, beranjak ke acara selanjutnya. Kita akan sama-sama menyimak dan mengikuti sosialisasi sistem proyeksi target capaian output belanja KL tahun 2023 pada aplikasi Sakti yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Jafung Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir pada KPPN Pematang Siantar. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ciltri Rocky Hutahayan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tris atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin sudah bosan ya melihat kami dari kemarin gitu ya. Walaupun memang seperti yang disampaikan ternyata orang berbeda. Mungkin menyampaikan kembali ya Bapak Ibu bahwa mungkin ini ya dari capaian output ini kan sebenarnya saya sampaikan kembali ya. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah bosan sebenarnya apa sih capaian output ini gitu ya. Tapi mungkin saya menyampaikan sedikit sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang itu adalah APBN itu fokus dan tepat sasaran. Oke. Sebenarnya lebih ke situ ya. Jadi setiap rupiah yang keluar dari APBN semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, gitu ya.
Jadi apa sih yang menjadi dasarnya gitu ya. Jadi artinya adalah APBN itu fokus dan tepat sasaran. Bagaimana kita bisa menghitung bahwa APBN itu fokus dan tepat sasaran, maka kita akan menghitung bagaimana capaian outputnya. Ya, jadi itu. Jadi kenapa capaian output ini ada dan dimonitoring dan bahkan masuk ke IKPA. Itu karena mereka menganggap bahwa ini penting, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena biar nilai kita bagus, biar ini dan segala macam, bukan. Tetapi karena memang presidennya itu tepat sasaran. Nah, makanya bagaimana cara perhitungannya? Maka ada indikator untuk capaian output tersendiri. Jadi bukan cuma di DJPB dimasukkan di IKPA ya Bapak Ibu, tapi juga masuk ke Smart DJA. Kalau Bapak Ibu tahu ya, Smart DJA gitu ya, pasti Bapak Ibu mengerjakan semuanya. Jadi artinya bahwa dia deliver, bukan cuma send. Jadi Bapak Ibu bukan cuma anggarannya habis, tapi outputnya tidak tercapai. Ya. Jadi kalau kita, ya saya cerita teman-teman saya dulu gitu ya, Bapak Ibu dulu pendahulu saya di KPPN gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu masih pernah ada yang merasakan gitu ya, bahwa ada yang belanja sudah 100%, tetapi barangnya tidak ada. Nah itu yang mungkin bahasanya deliver, tapi bukan sekedar send gitu ya. Belanjanya bukan cuma sekedar habis, tapi nampak, kelihatan tuh barangnya apa, atau apa yang dibelanjakan. Nah itu, jadi itu yang menjadi dasar hukum. Kalau memang ada yang bertanya apa sih capaian output gitu ya. Jadi itu capaian output itu adalah mengukur bagaimana sih belanja Bapak Ibu itu dilihat dari segi pencapaian kinerja atau pencapaian outputnya. Ya mungkin kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu pernah melihat RO ya, atau rincian output Bapak Ibu, itu ada yang namanya strategis. Nah strategis itu apa sih? Gitu ya. Apa alasannya kenapa itu menjadi strategis? Ya pasti ada dasarnya gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang dia menjadi output strategis, ada juga yang memang tidak strategis dan segalanya gitu ya. Jadi atas dasar itulah kenapa ini penting. Jadi bukan sekedar kami ya, Bapak Ibu ya, meminta Bapak Ibu untuk mengisi. Jadi bukan cuma hanya sekedar untuk mengisi dan melaporkan, bukan. Tapi Bapak Ibu juga bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Jadi atas dasar pertanggungjawaban tadi, makanya sistemnya jadi berubah. Dulu sistem yang dulu mungkin kami sampaikan Bapak Ibu bahwa targetnya itu sesuai dengan target realisasi anggaran. Ya. Jadi contoh misalnya triwulan 2 target realisasi anggarannya 50%, maka semua outputnya, progresnya itu harus minimal 50%. Tetapi ternyata gitu ya, dari informasi dari beberapa satker, banyak yang mengatakan bahwa Pak, sebenarnya kegiatan kami itu belum bisa kami lakukan. Ya. Kegiatan kami itu sebenarnya baru bisa dilakukan Pak nanti di akhir tahun misalnya. Ya. Jadi banyak yang menyampaikan seperti itu. Ya kita dari segi KPPN memang menjadi susah gitu ya. Di satu sisi kita harus memaksakan atau memastikan satker mencapai target. Di satu sisi sebenarnya itu pekerjaan yang memang dari informasi satker itu belum dikerjakan sama sekali. Baik itu dari segi penganggaran, perencanaan, maupun bahkan dari pelaksanaannya gitu ya. Jadi agak susah untuk untuk bukan dari memaksa ya. Jadi bahasa kita itu bukan memaksa. Tapi seharusnya seperti yang selalu saya sampaikan, ketika Bapak Ibu memiliki target realisasi anggaran, ya, target realisasi anggaran sebesar 50% di triwulan 2. Seharusnya mulai dari Januari atau di semester 1, Bapak Ibu itu sudah harus mencoba ya, atau sudah harus mulai merencanakan, menyusun ya, bagaimana cara pencapaian kinerja tadi. Ya, mungkin contoh ya, ini contoh ya. Misalnya di Rindam misalnya. Itu kegiatan baru dimulai di bulan atau triwulan 3 misalnya. Tapi bagaimana kira-kira kalau kita hitung misalnya 50% itu bisa tercapai di triwulan 2, maka kita melakukan kegiatannya. Apa contohnya? Ya mulai dari penunjukan SK, rapat kegiatan, dan segala macamnya. Supaya progresnya itu bisa menunjukkan bahwa kita progres pekerjaan itu bisa 50%. Ya.
Jadi masih saja ada satker yang beranggapan bahwa progres capaian pekerjaan itu adalah 50% atau sesuai dengan belanja barangnya atau belanja pegawainya, bukan. Ya. Jadi progres pekerjaan itu berbeda dengan realisasi anggaran. Ya, walaupun ada beberapa yang bisa dihitung dari realisasi anggaran, tapi tidak semuanya. Ya. Karena contohnya seperti apa misalnya? Saya bilang ini contohnya seperti apa? Seperti misalnya pembangunan rumah. Ya, ini contoh simpel ya yang selalu saya contohkan gitu ya. Misalnya membangun rumah, kita mulai dari Januari sampai dengan Desember misalnya. Atau misalnya seperti lapas narkotika misalnya. Dia bangun gedung tuh. Dia targetnya dari Januari sampai dengan Desember contohnya. Kemudian di triwulan 2 atau di bulan Juni, itu pekerjaan baru selesai 20%, contohnya 20%. Ya. Tapi gitu ya, realisasi anggarannya itu baru 10% misalnya. Karena apa? Ya karena yang 20% tadi itu belum bisa dibayar. Dia baru bisa dibayar setelah pekerjaan 50%. Nah, apakah caput kita isinya 10%? Ya tidak. Ya. Caput kita itu pasti isinya harusnya progres pekerjaan kita itu harusnya sesuai dengan progres pekerjaan gedung tadi. Sebesar berapa? 20%. Ya. Jadi masih ada yang mengatakan bahwa realisasi belanja kami cuma 20% Pak. Bagaimana PCRO kami bisa 50% contohnya? Ya, karena dia tidak menghitung tadi. Gitu. Nah itu yang mungkin supaya kita memahami sebenarnya capaian output ini apa. Gitu ya. Jadi capaian output itu yaitu kasarnya adalah target Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti punya target. Gitu ya. Contoh misalnya di Kejaring, misalnya. Dia punya target bahwa berapa perkara yang harus diselesaikan. Ya. Atau misalnya beberapa perkara di pengadilan agama yang harus diputus misalnya, ya, dengan dana sekian. Atau misalnya contohnya lebih apalagi di sekolah misalnya, berapa target siswa yang harus ditamatkan misalnya, seperti tadi video korupsi KPK tadi. Ya. Jadi itulah yang mau dilihat oleh Presiden atau dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Ya. Jadi bukan semata-mata masa Bapak Ibu cuma melaporkan saja, tidak, tapi seharusnya bisa. Ya. Jadi dikarenakan dengan sistem realisasi anggaran tadi, target realisasi anggaran yang tidak tidak efektif lagi, makanya ini kita merubah sistemnya. Jadi sistemnya adalah nanti Bapak Ibu diminta untuk menyusun proyeksi. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyusun proyeksi sama seperti Bapak Ibu menyusun proyeksi halaman 3 DIPA. Ya, sama seperti Bapak Ibu menyusun proyeksi halaman 3 DIPA. Ya. Bahkan ya kalau lebih simpelnya Bapak Ibu saja tidak bisa memastikan bahwa realisasi anggaran itu sesuai dengan RPD. Ya. Maka kita samakan pekerjaannya gitu ya. Jadi ketika realisasi anggaran itu ada, maka harus sejalan dengan capaian outputnya. Ya. Jadi rencananya nanti bahwa penyusunan target realisasi atau rincian output itu penyusunannya sama seperti halaman 3 DIPA, periode penyusunannya. Ya. Jadi tidak bisa diubah-ubah setiap bulan misalnya, tidak bisa. Nah, bagaimana dengan realisasinya? Nanti realisasinya akan tiap bulan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang menentukan targetnya, ya, ketika Bapak Ibu menyusun sendiri targetnya, maka Bapak Ibu harus memastikan bahwa itu target itu terrealisasi. Sama-sama seperti RPD ya, seharusnya ya. Ya. RPD cuman bedanya itu dari realisasi anggaran. Nah, kalau capaian output itu dari pekerjaannya, gitu ya, atau hasil yang didapatkan. Ya. Jadi kalau bahasa di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kenapa Bapak Ibu ditunjuk sebagai KPA, PPK, PSPM, bendahara, ya, operator dan sejenisnya? Itu karena ada bahasa kaidah let the manager manage. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu lah yang menentukan sendiri. Makanya KPPN itu bukan menentukan berapa RPD Bapak Ibu, tidak. Bapak Ibu, kami tidak menentukan berapa target Bapak Ibu, tidak sebenarnya.
Karena target Bapak Ibu sebenarnya dari Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi RPD itu berapa targetnya, berapa RPD tiap bulannya, itu Bapak Ibu yang menyusun, bukan KPPN Bapak Ibu. Nanti juga capaian outputnya seperti itu. Jadi bukan capaian output berapa PCRO-nya tiap bulan, berapa RVRO yang tercapai, itu bukan KPPN atau bukan realisasi anggaran lagi yang menentukan, tapi Bapak Ibu, ya, Satker. Gitu ya. Ya, jadi biar Bapak Ibu paham gitu ya, konteksnya seperti apa gitu ya. Jadi bahkan ya selama yang kita mengatakan menggaungkan bahwa realisasi anggaran harus habis segala macam, ya belum tentu. Ketika misalnya capaiannya tercapai gitu ya, ya seharusnya dengan anggaran misalnya 50%, harusnya itu lebih bagus daripada capaiannya tercapai tapi dengan 100% realisasi. Ya, walaupun memang ada target realisasi anggaran. Ya. Tapi itu lebih bagus gitu ya. Bahkan lebih bagus ketika misalnya dia anggarannya tercapai 100%, tetapi outputnya lebih dari target gitu ya. Itu lebih bagus lagi gitu. Jadi pola pikir kita itu jangan menganggap ketika misalnya uang kita atau belanja barang kita lebih besar, itu kinerja kita bagus. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Karena seharusnya bahkan kinerja itu bukan dari besarnya belanja barang, bukan. Tapi kinerja Bapak Ibu, ya, atau kinerja Satker seharusnya tercermin dari sebenarnya apa sih? Kalau Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan, apa sih Bapak Ibu sebenarnya lebih senang gitu ya, tunjangan kinerjanya naik gitu ya, atau memang belanja barangnya naik? Mana coba? Atau ada yang milih belanja barangnya naik gitu ya? Iya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kenapa sebenarnya ketika misalnya Bapak Ibu bekerja dengan bagus, ya, atau tadi kita ngomong capaian outputnya bagus, gitu, maka seharusnya ya kinerja Bapak Ibu udah nggak bagus. Nah ketika itu bagus bagaimana? Ya makanya seharusnya dia masuknya adalah ke pegawai, makanya dengan kenaikan tunjangan kinerja misalnya. Ya gitu. Konteks kita seperti itu. Jadi bukan berarti ketika belanja barangnya banyak, gitu ya, anggarannya banyak, maka kita hebat, ya itu pola pikir yang sebenarnya salah gitu ya. Bahkan kalau saya sendiri dari segi kalau saya PPK, ketika belanja barangnya ada, ketika belanja modalnya ada, maka tugas saya makin banyak gitu ya. Tanggung jawab saya makin besar gitu ya. Karena saya harus bisa menanggung jawab gitu. Ya, tapi ketika misalnya saya mengerjakannya lebih bagus dengan anggaran yang sedikit, itu bahkan bisa mendapat nilai. Ya, itu sebenarnya. Jadi proyeksinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan kami paksakan, ya, bukan bahasanya menghimbau, gitu ya. Kalau ini ada beberapa satker ya, tinggal beberapa satker lagi yang belum selesai untuk cabut bulan Juni ya. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk bukan sesuai dengan target realisasi anggaran, tapi untuk Bapak Ibu mencapai sesuai dengan target yang Bapak Ibu tentukan. Ya. Jadi tidak ada lagi alasan Pak kerjanya belum selesai. Lah, terus kenapa Bapak Ibu menyusun targetnya 1 di bulan ini atau 5% di bulan ini, gitu ya? Ya berarti siapa yang salah, gitu ya? Jadi itu yang akan sebagai dasar proyeksinya ke depannya. Nah, perhitungannya ya nanti sebelumnya dihitungkan bulanan, gitu ya, triwulan, maka akan nanti dihitungkan secara bulanan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau IPA-nya nilainya tiap bulan bagaimana? Ya nanti bisa kita lihat. Ya. Kemudian targetnya itu berdasarkan penyerapan anggaran, ya nanti sesuai dengan proyeksi Bapak Ibu Satker. Ya. Jadi tidak ada lagi intinya bahwa berdasarkan target penyerapan anggaran. Karena saya lihat ya, ini sudah kita sampaikan misalnya di grup bahwa untuk mencapai nilai maksimal, maka target sesuai penyerapan anggaran. Ya ternyata masih ada yang di bawahnya, Mas. Ya saya lihat masih ada memang realisasi anggarannya yang masih 0. Ya nanti ya Bapak Ibu silahkan. Ya. Jadi kalau memang target Bapak Ibu di bulan Juni ternyata 0, ya nggak apa-apa, berarti realisasinya 0. Gitu ya. Apakah bisa lebih? Ya seharusnya nggak boleh lebih. Karena itu nanti namanya adalah deviasi. Gitu ya. Deviasi dalam artian target realisasi atau pencapaian itu tidak sesuai dengan target Bapak Ibu.
Ya, makanya jadi modelnya deviasi sama seperti RPD. Ya, jadi seharusnya berapa yang Bapak Ibu targetkan, yaitu yang Bapak Ibu harus realisasikan, gitu ya. Jadi mulai kita untuk merencanakan yang kemarin RPD kita bagaimana merencanakan realisasi anggaran, ini bagaimana kita merencanakan kegiatan penyelesaian pekerjaan. Ya. Kemudian targetnya ya bisa ya, target capaian output yang kemarin itu sama ya, jadi dipukul rata bahwa semuanya 50% misalnya. Nanti setelah ada proyeksi itu sesuai. Jadi bisa aja RO ini targetnya bulan ini 0. Nah, RO yang ini target bulan ini 100%. Nah, yang ini 50% dan seterusnya. Ya, jadi tidak disamakan untuk semua RO atau rincian output. Kemudian nilai EKTA nanti akan dihitungkan setiap bulan, bukan per triwulan. Ini ya, jadi sistemnya seperti ini ya, sama. Kita nanti akan menggunakan ya, sebelumnya menggunakan dari OMSPAN, ya nanti targetnya akan sesuai dengan Bapak Ibu. Jadi targetnya itu tetap ada 2 Bapak Ibu. Jadi kan ada target dari PCRO, atau kalau masih ada yang bertanya ini persentase capaian realisasi rincian output ya. Ya. Jadi persentase capaian ya, persentase ya, penyelesaian bisa juga ya. Sedangkan RVRO itu adalah realisasi volume atau realisasi target. Ya, jadi persentase itu ada progres pekerjaannya Bapak Ibu. Hitungannya adalah 1 sampai 100%. Sedangkan RVRO itu sesuai dengan target Bapak Ibu. Jadi apa yang dicapai? Contoh tadi perkara. Contoh kejaksaan misalnya dia target tahun ini 5 perkara misalnya. Itulah namanya RVRO, targetnya. Ya. Sedangkan persentase yaitu progres penyelesaiannya, gitu ya. Nanti semuanya modelnya adalah Bapak Ibu, ya semuanya nanti akan diikutkan di Sakti modul komitmen. Nah ini komponennya jadi ada 4 nanti Bapak Ibu perhitungannya. Jadi hitungannya adalah progres capaian, kemudian realisasi volume ya targetnya, kemudian ada polarisasi capaian dan polarisasi waktu. Apa itu nanti kita bahas. Jadi gini, jadi ini yang lama ya, jadi sama-sama semuanya targetnya sesuai dengan target penyerapan anggaran. Ya nanti dibedakan ya, masing-masing. Kemudian untuk RVRO itu tidak ada target ya. Kalau PCRO ditargetkan sesuai dengan target penyerapan anggaran, sedangkan untuk RVRO itu tidak ditargetkan. Asal memang di bulan Desember itu dipastikan selesai. Kalau memang tidak ada atau tidak selesai atau tidak dikerjakan, nanti diberikan penjelasan. Nah, sedangkan dengan ini ya, jadi dengan dengan adanya proyeksi ini, jadi Bapak Ibu bisa, maksudnya bisa itu adalah ketika ada dana yang tidak digunakan atau tidak ada kegiatan yang tidak diselesaikan, dan Bapak Ibu belum menyelesaikan atau membuatkan revisi anggaran untuk menghapuskan anggarannya, maka bisa sampai dengan akhir tahun pencapaiannya itu 0%. Ya, bahkan target realisasi outputnya itu bisa 0. Ya, jadi tidak wajib lagi 100% atau tercapai. Tetapi akan diserahkan kepada Bapak Ibu. Ya, bagaimana pencapaiannya? Kalau memang tidak selesai, ya nggak ada masalah. Selama memang Bapak Ibu membuatkan targetnya seperti itu, ya. Jadi jangan tapi misalnya Bapak Ibu buatkan targetnya itu selesai di akhir tahun atau tidak selesai, tapi tiba-tiba realisasinya selesai, ya itu salah, ya. Jadi kalau memang target yang Bapak Ibu susun selesai atau 100%, maka ya realisasinya juga 100%, ya, gitu ya. Jadi ini diserahkan kepada Bapak Ibu. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya nih, nanti kembali lagi ketika Bapak Ibu targetnya 0 ya, maka ya seharusnya realisasinya 0. Bagaimana kalau realisasinya ternyata 100%? Ya berarti Bapak tidak menyusun target dengan baik ya. Nah, tapi Pak bagaimana nanti kalau misalnya PCRO yang saya buat 0, realisasinya 0 gitu ya, bagaimana Pak? Ya itu nanti kembali lagi, yaitu nanti kembali ke monef anggaran gitu ya, yang biasanya dilaksanakan oleh DJA kepada kementerian lembaga. Ya, kenapa ketika sudah ada dana pekerjaan tidak dilakukan? Ya nanti kembali lagi. Nanti ada biasanya monef anggaran oleh DJA ya.
kepada kementerian lembaga gitu ya, maupun dari DJPB, Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Itu kembali lagi ke sana. Ya, masa Bapak Ibu contohnya sudah dikasih dana, sudah dikasih target ya, masa nggak diselesaikan? Gitu. Ya itu kembali lagi. Ya, nanti kalau soal tidak diselesaikan ya itu. Tapi ya memang ada aja yang seperti itu. Tapi bagusnya sebenarnya seperti apa Bapak Ibu? Ya bagusnya ketika memang itu target itu tidak direalisasikan, maka seharusnya itu dilakukan revisi anggaran, ya, untuk menghilangkan anggarannya maupun menghilangkan outputnya, gitu ya. Jadi tidak terkesan bahwa itu sebenarnya tidak dikerjakan, ya beda ya, beda yang memang kita mengisikan realisasinya 0, ya target realisasi capaian maupun progresnya 0, dengan itu tidak ada di satker masing-masing, gitu ya. Nah itu bedanya. Jadi seharusnya kalau ada yang bertanya, karena kemarin ada yang menyampaikan, Pak, sebenarnya ini tidak bisa kami kerjakan, dari pusat memang tidak dikerjakan. Ya seharusnya ketika itu memang tidak dikerjakan, silakan revisi, gitu ya. Baik itu revisi anggaran maupun untuk menghapus outputnya. Ya, karena akan dua yang kena, satu realisasi anggaran, satunya adalah terkait dengan outputnya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah ini konsepnya ya, jadi nanti menjadi bulanan, ya ini secara sistem saja Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu menginputkan target untuk yang 4 ini ya, RPRO, target PCRO, target RPRO, polarisasi capaian dan polarisasi waktu. Kemudian di tiap bulan Bapak Ibu mengisikan PCRO-nya, RPRO-nya maupun referensi dan keterangannya. Kemudian Bapak Ibu simpan dan kemudian kirim data. Memang secara pengisian capaian itu tetap sama, tetapi ada satu yang bertambah yaitu pengisian target. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa targetnya ini diisi 1 kali dalam 1 triwulan, atau sebenarnya sekali dalam 1 tahun. Ya, jadi tiap awal tahun ketika misalnya Bapak Ibu sudah menerima DIPA, Bapak Ibu menyusun target ya untuk 1 tahun. Tetapi kalau memang sepanjang dalam perjalanan itu ada perubahan ya, maka Bapak Ibu silakan mengupdate seperti proses mengupdate halaman 3 DIPA ya, dalam waktu yang bersamaan. Misalnya halaman 3 DIPA itu misalnya 10 hari kerja, maka nanti update targetnya juga, target output juga 10 hari kerja ya, apabila memang ada. Tapi yang mana yang bisa diupdate ya, yang bisa diupdate tetap yang kedepannya, bukan yang sebelumnya. Ya, jadi yang kita update adalah yang rencana ke depan, bukan yang sebelumnya atau yang sudah selesai, gitu ya. Jadi nanti rencananya seperti itu ke depan. Jadi rencananya nanti ini pengisiannya untuk semester 2 atau mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember itu direncanakan sampai dengan tanggal 31 Juli. Ya, rencana pengisiannya. Jadi masih dibuka sampai dengan 31 Juli. Jadi nanti ini belum dibuka ya karena belum ada informasi resmi. Karena ini menunggu Perdirjen ya Bapak Ibu ya, maupun nota dinas dari Direktur Pelaksanaan Anggaran. Nah, nanti konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana polarisasi? Nah, ini ada yang sedikit berbeda. Polarisasi capaian dan polarisasi waktu. Ya. Apa sih yang menyebabkan kalau misalnya Bapak Ibu ditanya ini misalnya target saya ada nggak yang kameranya aktif, ada ya, saya tanya boleh ya, terus tiba-tiba kameranya dimatikan ya, jangan gitu ya. Contoh saya tanya deh misalnya pengadilan, ada nggak pengadilan ya, atau Bu Luki tadi saya lihat Bu Luki aktif atau udah dimatikan kameranya, belum lah ya, ada Bu Luki ada, tadi saya lihat Bu Luki ada ya, ada Bu Luki, halo dengar saya Bu Luki, nggak ada suaranya atau Bu Lukinya nggak di situ? Ada. Ngomong lah Bu, ya jangan tegang-tegang kali ini karena kemarin saya lihat kan karena Mbak Tris yang ngomong semuanya mau nanya gitu ya Mbak ya. Tapi kalau tiba Bang Sultri yang ngomong gitu ya, nggak ada yang berani gitu ya. Ya berarti memang saya menakutkan, semenakutkan itu ya sebenarnya. Baik, jadi gini, saya nanya nih misalnya ke Bu Luki ya, kira-kira misalnya di outputnya satker itu ada perkara nggak Bu ya?
Ada. Ada ya. Kira-kira targetnya berapa, Bu? Ada nggak yang targetnya perkara berapa perkara gitu? Ada 610 yang saat itu. 610 perkara? Ya, setahun. Iya, ya nggak apa-apa ya. Saya juga setahun. Jangan marah-marah ya. Saya cuma 610 perkara 1 tahun gitu ya, Bu? Iya. Nah, kalau misalnya kita menganut konsep yang dulu, targetnya 610 perkara, dengan dana, contoh ya, misalnya dananya berapa itu? 500 juta ada, Bu? Berapa itu ya? Sekitar ada 100-an. Ya, 100-an juta kita anggap. Nah, kira-kira kalau kita melihat itu, maka kita harus mencari 610 perkara dengan menghabiskan uang 100 juta ya? Konsepnya kan, Bu ya? Tapi kira-kira sebenarnya kalau Ibu hitung, bagusnya perkara itu lebih kecil atau lebih besar sih? Ya, ini agak dilema. Dilemanya kenapa? Kalau nggak tercapai, nanti pengadilannya turun rating gitu ya. Tapi kalau tercapai besar, bisa naik rating gitu ya. Jadi dilema gitu ya, Bu Luki ya. Tapi kalau kita ngomong secara inilah, secara umum, kira-kira kalau memang dia lebih besar, kira-kira sebenarnya menunjukkan apa ya, agak susah ya, konteksnya agak susah ya. Jadi mengatakan bahwa ini bukan mengatakan, mohon maaf ya Bu, kita bisa mengasumsikan bahwa ketika itu lebih banyak perkara, maka sebenarnya masalahnya banyak, gitu ya Bu ya, masalahnya banyak. Tapi ketika misalnya dia lebih kecil, maka kita bilang masalahnya sedikit, gitu ya, betul ya Bu ya. Jadi polarisasi, makanya nanti itu terima kasih atas waktunya ya Bu Luki ya, atas konfirmasinya. Jadi itulah yang dibahas di sini adalah polarisasi maksimal, polarisasi capaian, gitu ya. Jadi ada polarisasi capaian dalam artian apa? Ketika dia capaiannya lebih tinggi, maka kinerjanya dianggap lebih bagus. Jadi kita misalnya memilih tadi, kalau kita menganggap ketika capaian perkaranya lebih banyak, gitu ya, maka nilai kita, kinerja kita semakin bagus. Maka kita buat untuk perkara tadi, kita buat nilainya, polarisasi capaiannya maksimal. Tetapi ada juga nih, misalnya, contoh, ada polisi nggak? Polisi ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Si Antar nggak ada? Bang Denny nggak ada ya? Nggak ada ya? Atau kita contoh PN lah. Atau PN agak sedikit ini ya. Kita contoh tadi ya, polisi ya. Tadi ini PN padahal ya, sama saya. Baik, kita contohkan adalah polisi misalnya, atau kejaksaan lah misalnya. Bagi apa sih artinya? Kalau misalnya tindak pidana korupsi, ya tindak pidana, ya makasih Mbak. Tindak pidana korupsi. Kalau kita bertanya nih misalnya, kira-kira semakin banyak tindak pidana korupsi, semakin bagus nggak Bapak indikasinya? Ada yang bisa jawab? Kalau polisi pasti jawab, jadi bisa jawab. Gak apa-apa Pak, makin banyak gitu ya, uangnya makin banyak gitu ya. Nah, kita bahas kinerjanya gitu ya. Kira-kira gimana? Ya seharusnya ketika tindak pidana korupsi itu banyak, berarti sebenarnya negara ini tidak baik-baik saja gitu ya, sebenarnya gitu ya. Nah, ketika tindak pidana korupsinya itu lebih kecil, maka bisa dikatakan tujuan negara ini tercapai. Maka bagaimana terkait dengan polarisasi capaiannya? Maka kita akan membuat dia minimize. Di mana artinya semakin dia sedikit, semakin dia tercapaiannya kecil, maka itu semakin bagus. Ya, di sini ada contohnya ya, perkara bencana tahanan kasus. Ya. Jadi semakin sedikit bencana. Misalnya targetnya bencana, misalnya di bencana itu ada di BPBD ya, itu kalau daerah ya, BPB apa sih? Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BPBN ya, atau apa lah ya. Mungkin BNPB gitu ya. Mungkin targetnya di DIPA-nya itu ada 2 bencana, contoh ya. Tetapi masa sih kita memilih polarisasi capaian maksimal? Ya nggak mungkin dong. Masa lebih bagus 3 bencana daripada 2 bencana? Ya nggak mungkin. Ya, pasti itu adalah perhitungan target yang salah. Pasti kita memilih lebih bagus tidak ada bencana daripada 2 bencana tadi, walaupun 2 bencana itu adalah targetnya, gitu ya.
Maka sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Ketika tidak ada bencana, realisasi anggaran tidak tercapai, gitu ya, maka nilainya akan tetap 100% atau nilainya akan tetap bagus, gitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi pemerintah akan bisa melihat kinerja Bapak Ibu dari situ, ya. Walaupun tadi memang ada konteks yang berbeda dengan perkara di pengadilan negeri misalnya, ya. Jadi itu hal yang lain. Tapi itu sepertinya. Jadi itulah indikasinya. Ya, sama dengan misalnya contoh misalnya kalau kita ngomong pengadaan ATK misalnya, ya, targetnya itu ATK itu adalah targetnya dengan dana 10 juta, ya, kita bisa mendapat 10, bukan ATK ya, mohon maaf, peralatan mesin. Kita misalnya beli komputer dengan dana 20 juta, kita ditargetkan beli barang itu misalnya 5, ya, ada 5 barang. Ya, 5 barang targetnya. Ketika kita buat dia polarisasinya minimize, ya berarti kita membeli barang dengan uang 20 juta, tapi barang yang kita dapat 2. Sebenarnya logika berpikir salah nggak? Ya salah, gitu ya. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Ya karena seharusnya kita memilih maximize. Kenapa? Dengan anggaran 20 juta, kita bisa bahkan membeli 10 laptop. Yang awalnya kita ditargetkan hanya 5 laptop. Berarti apa? Ada efisiensi di situ. Ya, tetap dengan ya standar yang sama gitu ya. Bukan berarti laptopnya yang awalnya Pentium 5 gitu misalnya, tiba-tiba jadi Pentium 1. Ya enggak, itu namanya salah gitu ya. Tetap sama-sama Pentium 5 misalnya. Gitu ya. Itu bedanya polarisasi capaian. Jadi kadang ya banyak ya, seperti perkara misalnya di kejaksaan gitu ya, atau di polisi gitu ya, kadang kita ya akhir tahun itu menghimbau mereka untuk mencapai target gitu ya, atau mungkin mereka mengisikan target realisasinya itu sesuai dengan targetnya, walaupun sebenarnya kasusnya tidak ada. Itu yang salah gitu ya. Makanya dengan adanya polarisasi capaian itu nanti bisa dinilaikan ya, jadi dibanding target-target yang tadi. Jadi target tadi itu dihitungkan juga ya, tapi tetap juga harus memastikan polarisasi capaiannya. Nah kemudian polarisasi waktu, ya. Polarisasi waktu ini artinya adalah kapan Bapak Ibu menyelesaikan pekerjaannya, ya. Maksudnya itu pekerjaannya seperti apa? Contoh, ada yang stabilize gitu ya. Jadi stabilize itu artinya dia stabil ya. Jadi tiap bulan dia harus menyelesaikan pekerjaannya, ya, tiap bulan. Jadi kalau tiap bulan kita menyelesaikan misalnya dukungan manajemen layanan ya, misalnya gaji ya, atau apa namanya, uang makan dan seterusnya gitu ya, itu 1 RO ya. Maka nanti tiap bulan kita buatkan contohnya 55%. Itu polarisasi waktunya, setiap bulan kita pekerjakan tiap bulan selesai. Nah, ada satu lagi namanya time efficiency. Artinya apa? Kita menargetkan waktu penyelesaiannya itu selesai kapan? Ya, contohnya itu tadi apa? Ini pengadaan barang dan jasa. Kita sudah menargetkan bahwa itu selesainya bulan 3 misalnya, atau bulan 6. Ini target ya, targetnya bulan 6. Tetapi kita menyelesaikannya di bulan 7. Maka dia akan kena, ya. Dari segi penilaiannya polarisasi waktu akan kena, dan dari target PCRO-nya juga kena, ya, mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak efisien dalam menyelesaikan outputnya, dalam menyelesaikan capaian outputnya gitu. Jadi Bapak Ibu bagaimana seharusnya ya, ketika Bapak Ibu menargetkan bahwa itu selesai di bulan 7 misalnya, maka pengadaan itu harus selesai di bulan 7. Itulah artinya time efficiency, ya. Kalau stabilize tadi kan dia tiap bulan ya. Ya, tiap bulan. Itu bedanya. Jadi nanti Bapak Ibu disuruh untuk memilih. Nah, ini gunanya apa? Ini Bapak Ibu disuruh untuk memilih. Ya, jadi bukan penjelasan, tapi Bapak Ibu disuruh untuk memilih. Kira-kira RO Bapak Ibu ini, dia polarisasi capaiannya apa? Dan polarisasi waktunya apa? Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu yang menentukan, bukan kami. Ya, jadi bukan kami. Jadi ini makanya ini perlu disampaikan supaya Bapak Ibu PPK maupun operator komitmen itu paham, ya.
bagaimana nanti perhitungan targetnya. Ya, jadi harus paham nih, jangan sampai nanti terlewat. Karena ketika misalnya dia dibuatnya stabilize gitu ya, ternyata nanti dia cuma 1 bulan. Ya berarti nanti bulan berikutnya bagaimana? Ya nanti silakan. Nanti atau misalnya contohnya dia perkara gitu ya, dibuatnya targetnya maximize gitu ya, maka makin banyak perkara, makin kinerjanya bagus gitu ya, ya maka harusnya salah. Ya memang sebenarnya Bapak Ibu ya, polarisasi seperti ini harusnya ada ketetapan atau mungkin petunjuk dari kementerian Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi bukan bukan Bapak Ibu yang menentukan sendiri, karena nanti ketika misalnya ya saya yakin, maksudnya yakin itu adalah bisa saja gitu ya, di Satker KPPN Pematang Siantar dengan Satker KPPN Bali G gitu ya, atau misalnya BPS Siantar dengan BPS Bali G itu bisa saja berbeda, baik dalam segi polarisasi capaian maupun dalam segi polarisasi waktu gitu ya, itu bisa saja berbeda. Maka nanti kembali lagi ke masing-masing PPK dalam menentukan ya. Tapi ya kembali lagi, kalau memang ditentukan dari pusat, ya kembali lagi kementerian lembaga harus menentukan dari awal. Tapi sampai sekarang ya itu belum ada ya. Jadi Bapak Ibu ya silahkan menentukan sendiri ya, bagaimana cara penetapan polarisasinya. Ya makanya kembali mungkin nanti bisa ambigu, misalnya contoh tadi di pengadilan negeri gitu ya, kami mau sebenarnya Pak Bapak Ibu perkaranya banyak gitu ya, biar misalnya contoh ada kepentingan tersendiri misalnya, atau mungkin di lapas misalnya kami mau tahanannya banyak Pak gitu ya, biar apa gitu ya, biar mungkin belanja barangnya banyak, contohnya seperti itu ya. Tapi ya ini adalah kasusnya bukan ke situ Bapak Ibu ya, tapi adalah kasusnya adalah bagaimana kita menekan yang jelek dan memperbanyak yang memperbanyak yang baik gitu ya. Artinya apa? Ketika perkara itu identik dengan negatif, maka seharusnya dia adalah lebih kecil atau minimize. Ya. Tapi ketika misalnya angka stunting misalnya naik gitu ya, maka kita polarisasi capaiannya adalah maximize. Ya, jadi mohon nanti ya ini kami kembalikan ya, kami tidak mengindikasikan bagaimana yang seharusnya atau bagaimana yang direkam Bapak Ibu, tapi kami hanya menyampaikan bagaimana konsepnya. Jadi nanti dikembalikan ke Bapak Ibu selaku operator dan PPK, silakan menentukan masing-masing. Ini ya, jadi contoh polarisasi maximize-nya adalah gini, semakin dia banyak tercapai, maka dia akan semakin baik nilainya. Bukan nilai ya Bapak Ibu ya, tapi kinerjanya. Ya, beda kinerja dengan nilai capaian outputnya. Jadi ketika misalnya nanti menteri menarik data gitu ya, maka akan muncul ketika misalnya layanannya itu lebih besar dari targetnya, maka ternyata kinerja di Satker A itu bagus gitu ya, karena ternyata layanannya melebihi target ya. Tapi ketika misalnya layanannya lebih kecil dari target atau lebih sedikit, berarti sebenarnya layanannya itu kurang, kinerjanya tidak baik. Nah, sama dengan minimize kalau polarisasinya. Contoh targetnya itu 3 perkara, tapi ternyata perkaranya ada 3, ya mungkin biasa saja gitu ya. Tapi ketika perkaranya 4, wah ini ada indikasi yang tidak baik. Kenapa kok bisa sampai 4 perkara? Ya, ada masalah apa gitu ya. Tapi ketika misalnya perkaranya itu tercapai hanya 1 atau 2 perkara, ya berarti bagus. Dalam artian apa? Bahwa tindak pidana tersebut ya di Satker itu atau di lingkungan atau di wilayah itu ternyata menurun ya, berarti bisa nanti masuk kemana-mana tuh, bisa masuk ke tingkat kriminalitas, bisa masuk ke tingkat kejahatan atau tingkat misalnya ya sejenisnya lah ya. Jadi itu digunakan dalam level skala besarnya ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk time efisiensi bagaimana gitu ya. Nah ini nanti dia polarisasinya adalah ada stabilize dan time efisiensi ya. Ketika misalnya dia targetnya itu
misalnya Bapak Ibu ternyata buatnya per bulan, ya, atau per bulan, ya, kemudian capaiannya itu setiap bulan, maka nanti dia modelnya adalah semakin baik ketika dia misalnya dilakukan sesuai dengan target. Nah, berbeda, jadi semakin maksudnya itu stabilitas itu artinya kita menentukan kapan dia akan diselesaikan. Ya, ini beda ya tadi ya. Jadi kapan kita akan diselesaikan. Jadi ini agak sedikit berbeda. Ini Dukman salah ini. Jadi kalau contohnya kita menargetkan dia selesai di bulan Maret, maka rentang dari Februari dan April, ya, nilainya akan semakin rendah. Jadi stabilitas ini ternyata dia semakin dia tepat sasaran, maka nilainya akan semakin bagus. Ya, jadi semakin dia tepat sasaran sesuai dengan target yang Bapak Ibu susun, maka nilainya akan semakin bagus. Nah, untuk time efficiency adalah ketika ini modelnya adalah lebih cepat, lebih baik. Tapi jadi aneh ya, bisa saja nanti Bapak Ibu negatifnya buat aja targetnya di bulan Desember gitu ya, terus selesainya bulan Maret gitu ya, nilainya lebih jelek, ya enggak juga. Ya kembali lagi ke target Bapak Ibu tadi. Jadi bukan semerta-merta ketika Bapak Ibu memilih targetnya contoh ini bulan April, kemudian Bapak Ibu menyelesaikannya di bulan Maret, maka tidak ada masalah. Ketika dia polarisasinya efisiensi, maka nilainya akan tetap maksimal. Ya. Jadi berarti Bapak Ibu ketika menyusun target, ternyata Bapak Ibu bisa menyelesaikan lebih cepat daripada target yang telah disusun. Ya, itu namanya time efficiency tadi. Ya. Kalau stabilize ya ini karena Dukman dia nggak bahas dia nggak buat tiap bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau stabilize bisa saja tiap bulan, tapi ketika misalnya di bulan itu tidak ada, maka kemudian realisasinya di bulan berikutnya, maka nanti dia akan berpengaruh ke nilai terkait dengan stabilize. Nah, untuk efisiensi, dia bisa saja lebih cepat, lebih bagus. Bagaimana kalau lebih lama? Ya maka nanti akan bermasalah. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Bapak Ibu sudah menyusun target capaian di bulan April, kemudian Bapak Ibu membuatnya rencananya di bulan Mei. Contohnya ya, kan ternyata realisasinya itu di bulan Juni, ya. Padahal di Mei itu belum selesai pekerjaannya, realisasinya baru atau pekerjaannya baru selesai di bulan Juni. Maka ketika ini kan kita nggak bisa kita nggak bisa mengubah ya target ya, karena kan terkunci ya. Maka ketika Bapak Ibu mengisikannya di bulan Juni, maka nilainya akan semakin jelek, ya. Karena untuk efisiensi kan dia harus lebih cepat, lebih baik. Nah itu ya makin bingung ya Bapak Ibu. Ya itu. Jadi ini disesuaikan dengan kriteria masing-masing. Nanti Bapak Ibu silahkan menyusun masing-masing bagaimana kriteria yang baik menurut Bapak Ibu. Itu nggak perlu lagi disampaikan ya, karena ya Bapak Ibu harusnya bisa gitu ya. Nah bagaimana perhitungannya? Ya, maka ketika misalnya polarisasi target dia maximize dan stabilize, maka bagaimana realisasinya? Dia capaiannya outputnya tinggi dan sesuai jadwal, maka kinerjanya akan optimal. Ini basis kinerja ya Bapak Ibu, bukan nilai. Ya, kinerja. Jadi kita bedakan kinerja dan nilai. Ya. Kalau nilai pasti nanti hitungannya adalah berbasiskan target dan capaian. Tetapi kalau kita bahas di sini kinerja, maka dia ada polarisasi tadi. Ya. Jadi ketika capaiannya tinggi dan sesuai jadwal, maka kinerja Bapak Ibu dianggap optimal. Ketika polarisasinya maximize dan stabilize. Nah, ketika realisasinya capaiannya rendah dan tidak sesuai jadwal, maka kinerja kurang atau tidak optimal. Ya, maksimal itu yang besar ya. Kemudian ketika dia polarisasinya maximize dan time efficiency dan capaiannya tinggi dan lebih cepat diselesaikan, maka kinerjanya dianggap optimal. Dan bagaimana kalau misalnya capaiannya rendah dan realisasinya lambat atau terlambat, maka kurang atau tidak optimal.
Nah, itu bisa dikukur karena dia polarisasinya maximise. Maximise itu dalam artian dia targetnya itu capaiannya harus sebesar target atau lebih besar. Nah, kalau dia polarisasinya minimize atau tadi contoh perkara, ya kita tidak bisa menghitung. Ya. Jadi semuanya itu dianggap sebagai kinerja yang optimal. Ya. Baik itu nanti dia stabilize maupun dia time efficiency, selama dia polarisasinya adalah minimize, maka itu dianggap sebagai kinerja yang optimal. Kenapa? Karena tadi yang target contoh perkara atau bencana atau kasus, ketika targetnya 5 misalnya, maka ketika kita membuat polarisasinya minimize, ya, maka ya tidak ada hitungan bahwa itu harus tercapai. Ya. Maka dia tercapai rendah pun ya nggak ada masalah. Tercapai tinggi atau sesuai target pun ya nggak ada masalah. Tetap dianggap sebagai optimal. Karena itu tidak bisa dihitung. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, probisnya bagaimana? Ini mungkin secara aplikasi ya. Nanti Bapak Ibu mengisikan, ya kembali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu mengisikan di awal bulan setiap triwulan sama seperti revisi halaman 3 di Pak. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya, nah ini kalau misalnya, gitu ya, ternyata ada revisi dari kantor pusat atau DCA yang mengakibatkan perubahan anggaran dan perubahan atau penambahan maupun kekurangan RO. Ya, bagaimana? Maka nanti ketika itu ada Bapak Ibu, maka itu pengisian target itu dibuka. Ya. Jadi ketika misalnya ada revisi selesai di tanggal contoh tanggal 10 Juli, ternyata ada dana yang berubah dan juga RO-nya berubah. Misalnya contoh KPPN, tiba-tiba di bulan Juli dia dapat menambah anggaran perbaikan menambah anggaran untuk perbaikan rumah dinas maupun pembelian peralatan mesin di tanggal 20 Juli. Maka di tanggal 20 Juli ya, Bapak Ibu ya di Satker itu bisa melakukan perubahan target output tadi ya. Karena ada output yang bertambah. Ya. Jadi dia dikasih nanti waktunya kalau nggak salah itu kurang lebih 10 hari kerja ya untuk melakukan perubahan target sesuai dengan revisi yang baru tadi. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada menerima anggaran di pertengahan bulan ya atau pertengahan triwulan, maka Bapak Ibu tetap bisa melakukan perubahan. Ya. Jadi kalau input capaian outputnya bagaimana? Ya tetap input capaian output itu tetap setiap bulan. Ya, seperti yang Bapak Ibu kerjakan saat ini. Ya. Jadi tetap diinputkan setiap bulan, nanti di Sakti akan di-push ke Omspan, nanti KPPN akan melakukan monitoring di aplikasi Omspan. Nah, targetnya ya sama ya, Bapak Ibu nanti ini saya cuma ulangi aja, Bapak Ibu nanti akan disuruh untuk mengisi ya. Kemudian capaiannya dilakukan setiap bulan. Nah, ini contohnya ya. Nanti rencananya ya untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 itu deadline-nya di 31 Juli. Ya, di 31 Juli. Nah, ini bagaimana? Ya. Nah, ini tidak akan merubah data di semester 1 ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya, di semester 1-nya datanya tidak akan berubah. Ya, jadi Bapak Ibu ketika nanti menyusun targetnya untuk semester 1, targetnya silakan disamakan dengan PCRO maupun RVRO-nya. Dia di bulan berapa, setiap bulannya, dan RVRO-nya di bulan berapa. Ya, tolong jangan ada yang merubah. Ya, karena ketika itu tidak nanti diubah, maka nilai caputnya akan berpengaruh. Ya, jadi untuk semester 1 ya silakan saja disesuaikan, disamakan dengan yang sudah dilaporkan ke KPPN. Jadi nanti ketika kita Bapak Ibu mengisi target, Bapak Ibu kan tidak akan mengisi capaian lagi ya, tapi hanya mengisi target, maka sesuaikan aja dengan yang ada capaiannya, dengan capaian yang disampaikan setiap bulan.
Nah, misalnya Pak, ini ternyata kemarin kan untuk mendapatkan nilai bagus misalnya, kami mengisikannya sesuai dengan target penyerapan Pak. Bagaimana nanti untuk kedepannya? Contohnya. Ya contoh, kalau misalnya ternyata untuk semester 2 kegiatan itu tidak dilaksanakan, maka silakan aja diisikan 0 proyeksinya. Untuk bulan berikutnya. Ya, untuk semester 2-nya. Nggak apa-apa. Sampai dengan Desember, silakan diisikan 0. Ya. Tapi kalau memang ternyata dia ada, ya silakan disesuaikan. Ya. Jadi deadline-nya bagaimana gitu ya. Nanti deadline-nya itu di 31 Juli untuk triwulan 1. Nah, untuk triwulan 4 nanti di bulan Oktober. Sama seperti penyusunan halaman 3 DIPA. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diperhatikan. Memang untuk yang kemarin yang bulan Juni kita masih menggunakan konsep yang lama ya. Sesuai dengan target penyerapan anggaran. Nanti mungkin terakhirnya kan besok ya. Mohon yang belum untuk diselesaikan, baru ada beberapa satker yang belum. Nah, kalau sudah selesai, nanti kemungkinan besar di di minggu depan ya, mungkin nanti saktinya akan diupdate sehingga untuk pengisian target dan polarisasi tadi itu akan ada menu sendiri. Nah, ini fiturnya ya, jadi ini gambarnya. Kita tidak akan praktek ya Bapak Ibu karena memang mungkin aplikasi belum ya. Tapi nanti boleh kita buatkan prakteknya pada saat ini sudah di launching di aplikasi Sakti. Tapi nggak tahu sekarang sudah muncul atau tidak. Nah, nanti targetnya ini akan ada menu sendiri di komitmen RUH di target kinerja Satker. Ya, jadi target kinerja Satker. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan mengisikan. Nah, tetap ada isian otomatis kalau Bapak lihat di sini. Ya. Kalau memang selama ini Bapak Ibu melakukan pengisian secara otomatis, ya boleh, nggak masalah. Jadi yang kemarin kendala itu adalah Pak, kami melakukan pengisian secara otomatis, ya ternyata ketika kami pun melakukan pengisian secara otomatis, ternyata targetnya juga tidak tercapai, maka nanti kami akan mengisikan secara manual sisanya. Nah untuk ini bagaimana? Ya tidak ada masalah. Ketika targetnya dilakukan secara otomatis, maka nanti ya pencapaiannya tetap sesuai dengan target yang diisi otomatis tadi. Ya, jadi tidak lagi seperti sekarang, misalnya target penyerapan anggaran, nggak ada masalah. Ya, jadi ini hanya kembali lagi ke Bapak Ibu selaku PPK dan operator, silakan. Ya. Jadi jangan ini bukan kerjaan siapa enggak. Jadi kembali lagi sesuai dengan tugas dan jabatan. Pengisian ini atau menentukan ini adalah tugas PPK dan operator. Jadi silakan didiskusikan. Gitu ya Bapak Ibu. Ini nggak perlu kita bahas, jadi nanti secara ininya saja ya. Nanti Bapak Ibu ya ini akan menentukan, kemudian polarisasinya bagaimana, ya ini nanti akan kita sampaikan ya. Isi otomatis ini kalau dia isi otomatis ya, sesuai dengan yang memang dia memiliki satu layanan ya. Kalau dia targetnya satu layanan ya, atau satu layanan ya, maka dia bisa isi otomatis. Contohnya ya nanti kita ini secara aplikasi karena tidak perlu saya sampaikan. Nah ini ada namanya fitur dispensasi. Ya, ada fitur dispensasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dispensasi digunakan buat apa? Ya. Dispensasi digunakan tadi kalau memang ada dua hal. Dua halnya itu apa? Ini tadi. Ya. Ketika misalnya tadi dia ada perubahan RO atau volume RO. Volume RO itu dilakukan oleh eselon 1 ya, DJA ya Bapak Ibu ya. Maka tombol dispensasinya itu akan aktif. Oh ternyata 7 hari ya. Mohon maaf. Akan aktif selama 7 hari kerja. Jadi dia bisa melakukan perubahan di 7 hari kerja sejak itu disahkan revisinya. Ya. Jadi misalnya dia dari 8 unit menjadi 12 unit misalnya. Maka dia melakukan bisa langsung otomatis itu akan muncul tombolnya. Bapak Ibu tinggal klik dispensasi. Kemudian melakukan perubahan. Ya. Nah, informasinya bagaimana? Ternyata Pak saya lupa gitu ya. Dikarenakan kesibukan dan segala macamnya, saya lupa untuk melakukan dispensasi.
ya, maka Bapak Ibu bisa bertiket ke HDJPB untuk dibukakan. Ya, jadi tidak harus menunggu di triwulan berikutnya, ya. Jadi silakan. Ya, jadi ini artinya apa? Ya, Bapak Ibu aware gitu ya. Bapak Ibu ada revisi dari kantor pusat misalnya, Bapak Ibu masa tidak melihat DIPA-nya ya. Ya. Ya, harusnya ketika misalnya ada revisi dari kantor pusat, kita mencetak DIPA-nya tuh, baru kita membandingkan ya dengan DIPA sebelumnya. Ya, jadi ini. Jadi akan ada dispensasi tapi khusus untuk satker yang melakukan terdapat ada revisi RO ya, atau volume RO. Nah, itu nanti muncul di sini dan akan ada ini ya, tombol dispensasinya seperti yang disampaikan tadi sebelah kiri ini. Nah, untuk bagaimana untuk realisasinya, ya, realisasinya itu tetap sama, cuman hanya ada penambahan akumulatif. Ya, walaupun sebenarnya kemarin itu nilainya sebenarnya akumulatif ya. Ya. Jadi yang di atas itu kan biasanya kita mengisi secara masing-masing ya setiap bulan. Ya, tapi nanti akan ditambahkan targetnya secara kumulatif. Ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa memastikan nih kira-kira realisasinya tercapai nggak sesuai dengan target. Ya. Nah, nanti takutnya kan nggak tercapai tuh, gitu ya. Maka nanti disediakan menu supaya bagaimana itu tercapai, ya, sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, ini jadi ini kegiatannya. Jadi sebenarnya ini hal yang sebenarnya perlu dilaksanakan selaku dengan PPK ya. Jadi pengukuran kinerja ya. Jadi ini lebih levelnya nanti akan disampaikan oleh lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa buka ya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana pengukuran capaian output dan pelaksanaan kegiatan. Karena kemungkinan besar kan Bapak Ibu Smart DJI ya, Bapak Ibu mengerjakan Smart DJI ya. Di situ ada namanya ini ya, indikator kinerja kegiatan. Ya. Jadi Bapak Ibu seperti Bapak Ibu ketahui, ya saya nggak tahu ya, karena kebetulan tidak ada yang bertanya ke saya ya. Yang bertanya hanya Satker Kemenq kalau nggak salah. Bahwa di Smart DJI ya, itu kita tidak bisa lagi input manual ya Bapak Ibu. Karena datanya itu menggunakan data yang Bapak input di aplikasi Sakti. Ya. Jadi nanti datanya itu akan digunakan, yang Bapak Ibu input di Sakti akan digunakan di Smart DJI dan pelaporannya akan sama. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti akan diberikan mungkin ya. Ini kan contoh-contoh di belakang ini, ya ini contoh perhitungan ya. Ini nggak perlu disampaikan karena ini lebih ke teknis ya. Jadi teknis nanti dari dasarnya itu nanti mungkin DJI akan menentukan bagaimana cara penghitungan capaian outputnya dan bagaimana cara penilaiannya. Dengan adanya tadi polarisasi tadi, ya, maka nanti itu akan dinilaikan, dihitungkan, gitu. Bagaimana sebenarnya kinerja Satker itu di masing-masing kementerian lembaga. Mungkin nanti DJI akan nembaknya secara kementerian lembaga, tapi nanti mungkin ini akan turun ke masing-masing Satker. Mungkin nanti KPPN akan memberikan monef bagaimana sih sebenarnya pencapaian kinerja berbasis capaian output di masing-masing Satker, yaitu membandingkan pagu, realisasi, dan juga capaian kinerja. Oke, mungkin itu aja ya materinya dari saya ya, sebenarnya singkat saja karena memang lebih menyampaikan ke sedikit-sedikit hal yang memang bertambah. Nanti untuk aplikasi akan kami sampaikan kembali Bapak Ibu ya, kapan nanti penerapannya, dan kalau memang Bapak Ibu mau ya nanti kita akan mungkin mengadakan BIMTEK terkait dengan pengisiannya. Mungkin sederhana saja ya, tapi yang perlu kami tekankan di sini adalah bahwa bagaimana Bapak Ibu di Satker saat ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab ya terkait dengan penghitungan capaian kinerja ya. Jadi capaian kinerja dari capaian output tadi gitu ya. Jadi kalau kita selaku ini ya pengelola keuangan itu bukan cuma KPPN ya, kami sebenarnya lebih ke pembina. Pengelola keuangan itu adalah Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi pengelola keuangan itu bagaimana dia kita berpikir bahwa
uang yang kita gunakan ini mencapai target yang ditentukan oleh organisasi, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar habis, tapi bagaimana kita bisa mencapai target-target yang ditentukan tadi melalui dengan capaian output tadi, gitu ya. Jadi Sakti hanya memfasilitasi, ya, hanya memfasilitasi bagaimana cara pencapaiannya atau pelaporannya, ya, bukan bagaimana kinerja Bapak Ibu. Kami hanya melakukan monitoring melalui pengisian yang Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukannya, mengisinya bagus, ya kami melihatnya bagus. Tapi yang tahu kinerjanya atau capaian output masing-masing di Satker itu adalah Bapak Ibu selaku PPK maupun operator, bahkan KPA-nya. Ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu beranggapan di kantor itu kinerjanya bagus, seharusnya capaian output yang dilaporkan ke KPPN itu bagus. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika misalnya ternyata di lapangan ternyata hasilnya tidak sesuai, gitu ya, maka ya laporan ke Sakti atau capaian outputnya juga ya tidak sesuai. Gitu ya. Jadi ini adalah potretnya, ya Bapak Ibu. Jadi kami bukan mengatakan bahwa harus bagus, ya enggak. Silakan dengan adanya target ini sendiri, gitu ya, kami malah lebih membebaskan ke Bapak Ibu. Bagaimana target Bapak Ibu, bagaimana kinerjanya Bapak Ibu yang lebih tahu. Mau Bapak Ibu buat targetnya itu 0 sampai dengan akhir tahun, dan dia realisasinya 0 sampai dengan akhir tahun, yaitu kembali lagi ke Bapak Ibu. Ya, jadi ini dengan adanya sistem ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kembali diserahkan let's the manager manage. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu selaku PPK, ya, operator maupun KPA itu menentukan sendiri, ya, bagaimana arah kinerja Satker Bapak Ibu. Ya, jadi bukan lagi kinerjanya berdasarkan target penyerapan anggaran seperti yang kita lakukan sampai dengan bulan Juni, tapi sesuai dengan yang Bapak Ibu memang Bapak Ibu rencanakan. Ya. Jadi kalau contoh misalnya tadi ada Satker lapas, misalnya lapas narkotika misalnya, dia bangun gedung misalnya. Kalau kita hitung dengan target penyerapan, maka di bulan Juni itu harusnya targetnya sampai dengan 50% misalnya. Padahal sebenarnya itu nggak bisa dilakukan misalnya. Nah, dengan adanya seperti sistem seperti ini, ya nanti PPK yang menentukan sendiri. Boleh saja nanti targetnya dibuat dari Januari sampai dengan September itu 0, ya. Nanti dia baru bekerja di bulan Oktober, November, Desember misalnya. Boleh saja, gitu ya. Maka nanti dari situ akan ketahuan, ya, bagaimana pekerjaannya, ya. Maka nanti akan masuk ke bagaimana penghitungan optimal atau tidak kinerjanya, ya. Kembalikan ke sana, gitu. Jadi itu yang kami sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi kami sekali lagi ya mohon maaf ya kalau sampai dengan bulan Juni ini kami memang atau mungkin triwulan 1 dan 2 ya kami lebih banyak menghimbau Bapak Ibu untuk mengisikan dengan sesuai dengan target penyerapan. Ya, tapi mudah-mudahan dengan dan saya mungkin ada beberapa yang memang mungkin mohon maaf nilainya memang kita sesuaikan ya. Tapi mungkin dengan adanya polarisasi ini, ya penghitungan target, ya maupun polarisasi, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan atau yang Bapak Ibu laporkan itu menunjukkan menunjukkan kinerja yang sebenarnya. Ya, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan atau mencapai output atau kinerja Bapak Ibu di masing-masing Satker. Jadi bukan karena ada target dari penyerapan, ya bukan, tapi memang bagaimana seharusnya yang ada di Satker Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari kami Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan yang sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara, let the manager manage, gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya itu adalah biarkan pimpinan atau manajer itu memanajemen sendiri atau mau mengurusi dirinya sendiri, gitu ya. Jadi biarkan saya yang menyusun, biarkan saya yang mengatur,
Biarkan saya yang menuju sendiri berapa target saya, ya. Jadi itu artinya, ya. Jadi kami dalam hal ini memohon supaya itu jalan dengan baik, ya. Jalan dengan baik dengan artinya pemahaman yang sama, ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu menjalankan tapi pemahamannya atau konsepnya salah, ya pasti hasilnya juga akan salah. Dengan adanya sosialisasi ini kami menyampaikan bahwa supaya pemahaman kita sama. Sehingga ketika Bapak Ibu memanage sendiri, menyusun sendiri, ya, itu targetnya memang sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden, ya, maupun Menteri Bapak Ibu semuanya. Mungkin mohon maaf itu dari saya, ya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Silvi atas materi yang telah disampaikan. Kiranya Bapak senantiasa diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi Satker Mitra Kerja Kabupaten Pematang Siantar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami membuka ruang diskusi apabila ternyata setelah penyampaian materi yang disampaikan masih ada yang belum dipahami atau Bapak Ibu ingin mendalami lebih dalam lagi terkait materi yang telah disampaikan. Untuk itu kami membuka 3 penanya terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan mengaktifkan fitur raise hand atau langsung open mic saja. Namun sebelumnya kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi daftar hadir dan evaluasi kegiatan karena sampai dengan saat ini yang mengisi evaluasi kegiatan masih 3 orang saja Bapak Ibu. Jadi kami mengingatkan kembali agar seluruh peserta yang hadir dapat mengisi evaluasi kegiatan melalui link yang telah kami bagikan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Mungkin Bapak Ibu silahkan gunakan fitur raise hand atau Bapak Ibu boleh langsung melakukan open mic saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin masih mempersiapkan pertanyaan ya sepertinya ya, karena mungkin pertanyaannya banyak ini Pak Jiltri, jadi sedang dirangkum-rangkum dulu pertanyaannya. Kami mengingatkan kembali, izin Bapak Ibu ya, mengingatkan kembali agar seluruh peserta dapat mengisi daftar hadir dan melakukan evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Untuk link pengisian evaluasi dan daftar hadir telah kami sampaikan di kolom chat ataupun di grup Satker, yaitu link KPPN 005 Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau Pak Cildri yang mau bertanya Pak? Sesekali Ya nanti kalau saya bertanya bisa keringat dingin kan, jadi nggak usah saya tanya nih. Nanti saya tanya Bu Luki lagi kan dia keringat dingin kayak tadi. Gitu. Ya. Dan keringat dingin ya, tapi mungkin lebih antusias dalam mengikuti kegiatan. Tadi saya lihat semuanya saling mencatat gitu ya. Sudah dicatat nih materi-materi yang sekiranya penting dan perlu diketahui oleh Satker, terutama operator komitmen yang melakukan perekaman capaian output. Namun Bapak Ibu, jika mungkin pada kesempatan kali ini belum ada yang ingin ditanyakan atau sedang merangkumkan ya pertanyaannya, nanti Bapak Ibu boleh bertanya kepada kami, baik kepada Pak Cildri ataupun kepada saya, melalui chat ataupun melalui Hi CSO Ombudsman. Bapak Ibu dipersilahkan saja. Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali, mohon maaf nih sering-sering diingatin ini ya, untuk dapat mengisi evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Evaluasi yang Bapak Ibu isi adalah evaluasi untuk menilai kegiatan kita pada hari ini dan narasumber
serta media yang kita gunakan Bapak Ibu, bukan untuk menilai KPPS secara keseluruhan ya. Jadi paling hanya membutuhkan 2-3 menit dari waktu Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi kegiatan. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu sehingga ada saran dan masukan untuk perbaikan di KPPN, sehingga kegiatan sosialisasi atau kita yang akan kita laksanakan di hari-hari berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Kami tunggu Bapak Ibu sampai 10.45 untuk bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, untuk silahkan mengisi evaluasi kegiatan dan daftar hadir terlebih dahulu. Terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin masih ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, akan segera kita tutup acara kita pada hari ini. Baik, sepertinya belum ada. Mungkin nanti kami juga mohon kepada Bapak Ibu agar tidak sungkan menghubungi kami dalam hal terdapat kendala atau yang belum dimengerti Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami juga mengingatkan sampai saat ini masih sekitar 10 peserta yang mengisi evaluasi kegiatan. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu, waktunya tidak sampai 5 menit Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi kegiatan kita pada hari ini sebagai saran dan masukan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK ataupun sosialisasi di waktu yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kekurangan. Saya Trisvila pamit undur diri, selamat siang, salam sehat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Horas. Horas. Selamat siang Bapak Ibu, izin untuk mengakhiri meeting kita pada siang hari ini ya. Jangan lupa isi evaluasi kegiatan dan daftar hadir Bapak Ibu. Terima kasih.